Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun kita berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel Jalan yang Lurus. Dan saya juga selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat bagaimana Ustadz Suma kembali berulah dan dia hari ini akan berhadapan dengan seorang murtadin. Kita akan melihat bagaimana seorang murtadin tersebut akan melawan argumentasi atau membantah setiap argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang dimana dia secara leluasa membahas tentang isi Alkitab yang dia pelintir, dia comot dan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus itu bisa ya? Bisa tidak Anda lolos dari sana? Coba Anda lihat Matius 12, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Katina nanti menambahkan ya Katina. Jadi gini, Bang Juma tadi membacanya sudah benar, tetapi pemahamannya yang salah. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus bilang, "Enyalah kamu yang membuat kejahatan." Tapi kan mereka itu di situ konteksnya untuk pengajar-pengajar palsu. Gitu loh. Jadi bukan untuk orang Kristen yang menuhankan Tuhan loh. Kita menuhankan Tuhan kan memuliakan dia. Kalau kita menganggap dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, justru kita merendahkan dia. Tetapi orang Kristen itu menuhankan Yesus. Masa kita yang menuhankan dia, yang memuliakan dia justru kita akan dibuang? Gak masuk logika itu Bang Juma. Nah ini faktanya, faktanya begitu. Iya itu faktanya betul yang dibaca oleh Bang Juma. Tapi pemahaman Bang Juma yang salah akan ayat itu tadi saya katakan. Dari buahnya. Dari buah di situ dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya buah atau hasil. Hasil dari pengajaran. Apa? Ya itu manggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang kita bernubuat, membuat mujizat pakai nama Yesus, lalu kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Masa kita memuliakan dia terus kita dibilang salah? Justru memang kita salah. Kita mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu kita memposisikan dia itu lebih tinggi. Kalau kita mengatakan dia hanya sebagai nabi, justru kita merendahkan dia loh Bang Juma. Buktinya apa? Yang akan turun lagi ke dunia ini 2 kali lagi turun kan siapa? Yesus kan, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain atau siapapun dia. Nggak ada. Cuma Yesus lah yang akan turun lagi ke dunia ini. Nggak ada lagi. Jadi segala-galanya itu ya cuma Yesus itulah. Yesus turun ke dalam dunia ini kembali untuk menghakimi orang-orang yang salah. Menghakimi Bang Juma yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba tunjukkan buah dari nabi palsu itu ada nggak ke Islam? Ciri-cirinya? Ya itu menolak Yesus lah. Itu. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Justru yang memanggil Yesus Tuhan, justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kok bisa beda ya? Loh, sekarang dia Surat Galatia itu bukan buah-buahnya ya, penuh kasih. Dengar Bang Juma, tanda-tanda orang ya yang melakukan perintah ajaran Yesus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran seperti kami dengan Bang Juma, kemurahan, kebaikan seperti untuk Bang Juma, kelemah lembutan ya seperti cinta kasih, dan penguasaan diri Bang Juma. Jadi penguasaan diri ini walaupun kita diolok-olok, kita memaafkannya. Demikian Bang Juma sayang. Saudari Kutina, surat Paulus Galatia itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Jangan Anda bacakan ini suratnya untuk orang di Turki. Saya bukan orang Turki, maaf. Ini Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Galatia. Galatia itu ada di daerah ya, walaupun kita katakan itu surat, Paulus itu kan adalah pengikut Yesus, Bang Juma. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Juma tadi katakan kan, yang melaksanakan, yang mengikuti ajarannya, ya itu akan dihakimi, yang tidak. Itu benar Bang Juma benar, ya. Jadi coba tanda-tanda nabi palsu itu yang ada tertulis menurut Yesus buahnya, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa saja di situ tadi? Kalau bagi kami ya, pengajaran palsu itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lah, ini nabi palsu. Ini dari buahnya kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Begini Bang, Kristen yang benar bagi Kristen pertama mengamini dulu Bang Juma ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, justru yang datang ke dunia. Justru menganggap Yesus Tuhan itulah buah dari nabi palsu. Kok jadi aneh ya? Itu menurut Bang Juma. Ini menurut dalilnya. Alamak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat pakai namamu? Siapa itu? Di mana agama ini? Agama apa ini?
Ya, dengar gini ya. Yesus dalam pengajarannya ya, dia selalu mengatakan ikutlah aku ya. Tetapi banyak orang-orang di sekelilingnya itu tetap susah untuk mengikuti dia. Termasuk mungkin saya sendiri ya tidak taat. Termasuk mungkin orang-orang sekeliling. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus ya. Enggak Mereka begitu. harus ya itu mengikuti pengajarannya Bang Juma, kasihilah musuhmu. Bukan Kasihilah begitu sesama manusia. dalilnya. Alamak. Ya. Ini Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa melihat. Tidak mungkin Iya. pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu Iya, juga sebaliknya. saya baca. Pohon Bang yang Juma kan tidak mengatakan baik. nggak pakai dalil. Oke, saya bantu dalilnya. Ya, silakan Anda baca Matius 15, Matius 7. Galatia 5 ayat Kenapa 22. ke surat Paulus? Tidak. Paulus itu adalah ya rasul yang kami akui Bang Juma. Nah, ini Ya. Yesusnya yang Nah, berbicara itu tentang rasul yang kami Alamak. akui. Gimana Kalau ceritanya Mbak tidak ini? diakui, dia Alamak. tidak masuk dalam Alkitab bukunya. Itu artinya dia kami akui. Jadi kalau Bang Juma nggak mengakui itu karena Bang Juma tidak sebagai orang Kristen. Gimana? Mbak ini gimana sih? Yesus yang berkata di dalam Matius 7. Bukan Paulus. Alamak. Ya, saya baca ya. Kita bedah Bang Juma. Silakan, Kalau di silakan. Kristen ini, apa ayatnya? Apa ayatnya tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Sebentar, saya lihat. Silakan. Semua bisa kita bedah Bang Juma. Tenang aja, Kristen ini hebat-hebat. Ya, Matius. silakan. Bahkan makanya Nah, Bang dari Juma, tadi Taurat itu dan yang Injil, kita. Taurat Injil kan dipakai sama Bang Juma tuh. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Saking indahnya Taurat ini sama Injil. Matius 7 Nah, ayat bacanya. ayat 7:15 15 ya. Hal Sebentar itu. pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Kita- Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Udah sampai situ. Ya, baca terus sampai nomor 23. Oh, ya enggak, ini buku kami Bang Juma. Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masuk. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dia karena dia anak Allah ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya apa Bang Juma? Masalahnya buahnya itu apa aja di situ? Artinya, ya ini kan pengajaran Yesus terhadap dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa ya. Alamak. Kalian harus mengikuti. Peliti, Loh, Alah. Aduh, parah. ini buku kami Bang Juma. Bang Juma itu kan pembaca ya. Jadi Aduh. dari sekolah minggu kami sudah tahu sejarah ini Bang Juma dari mulai saya lahir. Oke, baik, kita uji. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Roma atau berbicara dengan orang Yahudi? Di sini. Ini Yesus ini dengan orang Yahudi. Ini di Orang Matius Yahudi. Bang Roma, Bang. Berarti, oke, ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Iya, dia mengajar, iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus lalu ngaku-ngaku sebagai rasul? Banyak rasul Yesus kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? murid-muridnya. Maksudnya gimana? Siapa Iya, yang datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka? Itu siapa? Paulus. Paulus. Setelah Paulus melakukan itu, dia mengaku tidak sebagai pengikut Yesus? Mengaku tidak dia sebagai domba, murid Yesus? Ya, dia mengaku, bahkan dia menulis buku nih ya, Kisah Rasul-Rasul sama Galatia. Oke, Ya. oke. Dari buah pengajaran Paulus itu menghasilkan apa? Ada nggak pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya, kan dia bertobat dulu Bang Juma. Nah, Setelah dia perjumpaan dia dengan bagus. Yesus, dia bertobat. Nah, kita baca Lukas 21 kalau begitu. Karena orang ini sebelum dia melakukan penyesatan, terlebih dahulu dia bertobat.
Enggak, kebalik. Dia banyak melakukan penyesatan, dia banyak menganiaya pengikut Yesus, lalu dia bertobat. Nah, itu pengakuan Yesus itu begitu. Baca Lukas Iya. 21 nomor 8. Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang di awal, yang Bang Juma baca itu betul. Cuma pemahamannya Bang Juma saja yang salah paham. Kan gitu loh. Yesus mengatakan di Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan kata-kata akulah dia, Ego Emi? Enggak loh, itu Saatnya bukan sudah dekat. Paulus. Gini Bang Juma. Tunggu. Sabar, Bang saya Juma. teruskan dulu. Saya teruskan dulu, Pak. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu sebelum terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, memenjarakan murid Yesus terlebih dahulu, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Itu siapa? Paulus. Nah, tuh. Jadi begini Bang Juma, itu pengajaran Yesus ditujukan kepada siapapun ya mengaku-ngaku ya menjadi nabi ya. Jadi siapapun Mulai Bang Juma ngaco. ya, termasuk Mulai ngaco. misalnya termasuk Mulai misalnya ada nanti si Jakomer ngaku dia sebagai nabi tetapi Mulai dia ngaco. melakukan kejahatan. Ini kok jadi nggak nyambung ya? Iya. Jadi gini Bang Ini Yesus Juma kan berbicara. mengatakan menuduh Paulus itu adalah nabi palsu begitu kan? Ya jelas kan dia nabi. Jelas terang. Iya. Dia kan nabi dan dia yang menganiaya. Apa dasarnya Bang Juma? Oke, Karena satu. Saulus, ya. Satu, karena dia nabi, mengaku nabi. Oke. Kedua, kedua dia yang menganiaya murid Yesus. Ketiga, dia yang mengaku sebagai murid Yesus. Keempat, dia yang mengajarkan ajaran Kristen. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Paulus. Buahnya Anda sebagai Kristen. Kalau itu tanda-tandanya ya bukan Paulus saja bisa dituduh Bang Juma ya. Lagi pula ya Saulus itu dia bertobat. Dulu dia memang sama seperti apa ya diolok-olok ya seperti mengatakan Yesus itu begini ya nggak malu pakai kolor ya sama seperti itulah dia bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya ya tetapi dia ya dijamah Tuhan bertobat Bang Juma maka Yesus mengatakan dia sebagai orang yang masuk ke dalam maut gitu Bang Juma. Begini loh saudariku, begini. Yesus mengatakan sebelum orang itu datang memakai namaku sang penyesat itu sebelum datang kepadamu terlebih dahulu menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Setelah dia melakukan itu dia mengaku bertobat sehingga dia datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya Yahudi angkatan pertama diakui sendiri oleh Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan untuk murid Yesus angkatan pertama, tetapi dialah penganiaya murid Yesus. Dia aku sendiri, dia dengan mulutnya sendiri, tanpa henti, tanpa batas, aku menganiaya murid Yesus. Bahkan Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika dia mengarang cerita, menulis sebuah cerita, apa yang dikatakan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia yang kau aniaya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Paulus ini penganiaya murid Yesus. Setelah dia melakukan penganiayaan, dia mengaku bertobat. Lalu datang mengaku sebagai Yesus, sebagai murid, mengaku sebagai rasul, mengaku bertemu Yesus, mengaku diutus Yesus dan bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu mengikuti dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Jangan comot-comot ayat Bang Juma yang tidak berkaitan. Lu kok comot Jangan gitu ayat? dong. Matius 24 itu Iya, Yesus konteksnya mengatakan waspadalah. seperti itu Bang Juma. Lah. Jangan melebar konteksnya nggak seperti itu. Oke. Sekarang siapa yang datang menganiaya murid Yesus? Ya, kalau perkara Nabi, Bang Juma jangan terpatok kepada ya Saulus ya. Kita lihat pada zaman jahiliyah, pada zaman ini banyak orang yang beragama yang datang menganiaya murid Yesus itu siapa, Makanya Mbak? itu terbantahkan Bang Juma. Paulus bertobat. Tunggu dulu. Ini Paulus dalilnya. bertobat. Bagaimana caranya dia menyamar? Kalau dia tidak mengaku bertobat, sementara dia sudah terbukti sebagai penjahat.
Sebelum menjadi bertobat ya, ini Bang Juma, Iya, Bang Juma biar tahu ya doktrin agama Kristen ya. Oh, lain Saat kalau ini saya doktrin, berdosa, beda angkat tangan ya. saya kalau Saya doktrin. mungkin selingkuh. Tiba-tiba, Bang Juma tahu nggak orang yang di samping salib Kristus itu pembunuh loh itu Bang Juma, ya. Tetapi di detik-detik terakhir besok ya, ultimatum dia akan dibunuh, maka dia bertobat bukti Bang kedua Juma. Maka dia masuk ke dalam kerajaan surga. Udah sangat Nah, jelas loh di situ, sendirinya Bu. Bang Juma, makanya kita nggak connect. Kemudian nanti Dalilnya hati-hati sudah loh, sangat Bang jelas. Juma. Makanya kita nggak connect Bang Allahu Juma. Akbar, Masya Makanya Allah. Bang Juma selama ini selalu menyatakan karena Bang Juma belum tahu doktrinnya orang Kristen. Iya, doktrin Makanya silakan dengan nggak doktrin, tapi kan saya berdasarkan dalil, Gini, Mbak. Bang Saya Juma enggak tahu doktrin. kan? Bang Juma kan ahli Alkitab, tahu ya, banyak tahu. Bang Juma kan tahu orang yang disalibkan itu kan Bang Juma. Iya, Dan tahu. dikatakan di situ, hari ini juga kamu berada di Firdaus. Padahal bagaimana kelakuannya Bang Juma? Dia itu Ya, pembunuh. tapi kan tidak ke Firdaus, itu kan hoax. Itu kan pembodohan penulis. Nggak bisa Bang Juma. Apakah orang yang disalib Yesus itu ke Firdaus? Hey, Kan tidak. Bang Juma, Tidak. saya ajarin kamu Bang Juma ya. Kamu Silakan. harus menganggap ya, kamu harus menganggap ya, kamu asumsikan agama Kristen itu benar ya. Tetapi bukan kamu harus mempercayainya. Tapi kamu Apa benar menghargai yang diusir Yesus kebenaran. kok benar? Gimana sih? Gini Bang Juma, makanya kamu sampai sekarang nggak siap-siap itu aja yang Bang Juma tanya. Karena apa? Karena Bang Juma tidak orang Kristen, tidak tahu doktrin Kristen. Ya, Bagaimana Kristen yang teori diusir penyelamat? oleh Yesus itu Bagaimana Kristen, Mbak. hakikat ke Aduh, surga? gimana sih? Gitu loh Bang Juma. Yang diusir Bang Yesus Juma itu orang nanti akan Kristen. Alamak. Saya sudah kasih contoh loh Bang Juma ya. Saya sudah bilang kan dia sudah bertobat. Satu lagi contohnya ya, satu hari kematiannya yang disalibkan di samping Yesus, dia masuk ke surga. Jangan Bang Juma bilang hoax Bang Juma ya. Anggap Pada itu benar. hari ini Kalau juga Bang kamu Juma akan tidak percaya. pergi bersamaku ke surga. Mana ada? Ada ke Firdaus Bang Juma. Mana Itu ada menuju orang itu surga. masih mati di sana dikubur dia orang itu? Tidak Bang Juma, itu benar Bang Juma. Itulah Berarti- iman itu. berarti Sama orang yang seperti kami. Sama seperti kami mempercayai Juma bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Bang Juma. Ya udah, kalau itu kepercayaan kita, kami mempercayai aja. Nah, apa yang diajarkannya begitu loh Bang Juma. Iya, Karena kami dan- keselamatan masing-masing. Kami dan Nabi Muhammad tak ada bertentangan. Anda dengan Yesus bertentangan, beda kita. Ya iya dong. Gini Bang Juma. Bang Juma kan nggak Kristen. Saya dan Yesus tidak bertentangan karena saya Siapa pengikutnya. bilang? Sama Siapa- aja loh. siapa bilang Anda tidak bertentangan dengan Yesus? Saya tidak bertentangan. Saya mengamini dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkannya Bang Juma. Oke, di mana Yesus Begitu. mengajarkan ibadah minggu? Ibadah minggu itu adalah di perjanjian lama ya. Kuduskanlah hari Sabat 6 Ya, hari Sabat itu lamanya hari kamu. Sabtu. Sabat itu Iya. Sabtu, kenapa ke Minggu? Iya, Sabtu atau Minggu itu pokoknya adalah hari untuk memuji muliakan Tuhan. Ya Bang udah, Juma. itulah. Pada saat Anda dihakimi Yesus, jawablah gitu. Apa? Gimana? Pada saat Anda dihakimi nanti, jawablah begitu. Yesus, Sabat dan Minggu itu sama aja. Karena yang menjadi ya kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Itulah Nah, terus ajarannya Bang Juma. mana ajaran Yesus supaya dia dituhankan, disembah? Disembah. Hmm. Disembah. Ya Thomas ya mengatakan setelah Berarti Anda melihat pengikut Yesus Thomas bangkit. dong? Bukan, ini Loh. contoh Bang Juma. Bang Juma, Iya. sabar Bang Juma, Berarti Anda sabar. mengikuti Thomas, Anda Ini pengikut Bang Thomas Juma, biar berarti. saya ajarin. Bang Juma, saya kan orang Kristen. Bang Iya, Juma, saya baca dalilnya. Thomas memanggil Iya, Yesus Tuhan. Anda tapi ikuti Thomas. Berarti Anda Bang pengikut Juma, siapa? Bang Juma, Anda pengikutnya beda siapa? membaca dengan yang mempercayai dan yang memilikinya Bang Juma. Itu pembodohan Udah namanya, pasti. Ibu. Mbak, itu Gitu namanya Bang Juma. pembodohan. Bang Juma kan membahas dalil kami. Ya makanya Bang Juma nanyanya sama kami Bang Juma. Sebenarnya bukan Gitu. nanya sih, cuman mau menyadarkan aja bahwa yang diusir Enggak. Yesus itu Kristen, itu Bang aja sih. Juma, logika umum itu tidak mungkin orang lain yang mengetahui lebih banyak ya harta kepunyaan orang lain gitu. Kepanjangan Bu, kepanjangan. Kuasa Gitu hukum loh. itu lebih menguasai daripada yang punya harta, Bu. Tidak Bang Juma. Loh, Ya untuk secara apa ada kuasa hukum kalau legalitasnya begitu? saya memiliki ajaran itu dan saya Iya. menguasainya. Bang Juma itu adalah kamu pendatang yang sopan gitu. Matius dong. 7 intinya Maka Yesus Bang mengusir Juma- Kristen. Gantian Bu. Ya, lanjut. Ngomong terus loh. Intinya Yesus datang untuk mengusir Kristen. Buktikan kalau tidak. Itu aja sih. Ya, jadi gini Bang Juma, orang-orang Kristen itu juga ya itu tidak sepenuhnya semua walaupun sudah ditebus itu masuk ke surga ya. Kemana-mana Bahkan kan? diajarkan iya. Jawabannya kemana-mana nih. Iya betul. Enggak, dengar dulu supaya kalian tahu ya. Karena itu jawabannya Bang Handi. Jadi jangan yang ada di benak kepalamu itu yang membenarkan Itu yang loh, Bang Handi. tertulis, Mbak, itu yang Iya. tertulis. Kenapa Karena Anda gini Bang bantah? Juma, apa yang tertulis di Alkitab itu pasti Ini tidak aja nih benar Pak dengan pertanyaannya. ajaran itu sendiri. Mbak, di Matius 7 ya 23 itu yang diusir oleh Yesus itu siapa? Matius berapa abang sayang? Matius 7 nomor 23. Yang diusir oleh Yesus siapa? Jawabannya ada 21.
Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, siapa itu? Nah, itu orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Terus 21-nya baca, Bu. 21-nya coba baca. 21 lain, gitu. lain yang Makanya- tertulis lah yang dijawab. Ini masih apa loh? Bab 1. Nanti kalau bagian penajaman lain lagi loh, Bang Coba Hendi. baca dulu, Bu, 21 sampai 22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini pengajaran Kristen ini. Terusin Karena aja kan dulu. Bapak. Terusin. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Dah. Terus 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan itu yang diusir? Orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Enggak ada Ya, itu Bang. seperti Enggak di ada sih. hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Enggak ada itu, enggak ada. Jangan membuat, Ditambah-tambah, karena ditambah-tambah. Kristus Nggak ada. adalah penggenapan hukum Nggak Taurat, ada. Handi. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, Bang Juma. Lah, tidak kata dia. Jangan Nah, dia sendiri yang baca. Dia sendiri yang baca. Bang Juma, tunjukkan Bang Juma orang pinter loh. Bang Juma harus lebih menelaah ini ayat-ayat ini, Bang Juma. Iya. Ini pengajaran. Banyak Ini orang pengajaran. memanggil. Yesus sendiri mengatakan, banyak orang memanggil aku Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan begitu loh. Yesus Iya. sendiri yang mengatakan. Pada Iya, hari bahkan terakhir. Petrus, Pada hari terakhir. Bang Juma. Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, Bu. Gantian, Bu. Pada Boleh, hari boleh. terakhir, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa ini yang berteriak? Bukankah kami? Oh, Yesus, Tuhan Yesus. Manis Kristen. semua yang manis. Siapa? Siapa? Kristen atau Islam? Kristen. Semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gantian, Ibu. Woi, Ibu, gantian, Bu. Tuhan Yesus, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan Yesus, bukankah kami banyak bermujizat pakai namamu? Apa kata Iya. Yesus? Apa Bang jawab Juma Yesus? nggak baca sampai Dengerin akhir. dulu loh. lah. Apa jawaban Ini Yesus? sampai zaman akhir ya. Apa? Enggak, baca Apa jawaban Yesus? Katina, Gini. Bang Juma itu nggak baca sampai bawah. Coba dibaca ayat berikutnya, Bang Juma. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berseru tadi. Aku Ya, tidak terus mengenal kamu. baca. Terus Enyahlah baca lagi. daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, terus. Mau terus lagi. Setiap Iya. orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini dan Nah. melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Setiap Betul. orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kemudian Benar, turunlah hujan benar, dan Bang datanglah Juma. banjir. Sabar Benar. dulu, Iya. sabarlah, sabar. Dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, Ini- sebab didirikan di Bang atas Juma, batu. terus, Sabar dulu, mendekati ini, sabar, udah sabar mendekati dulu. Benar, biarin Kristen. Katina, Sabar biarin dulu. terus. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang tulul yang mendirikan Iya. rumahnya di atas pasir. Kemudian Yes. turunlah hujan dan datanglah Terus. banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Apa yang Anda ingin bantah di situ? Iya, nggak dibantah. Justru terima kasih sudah dibacakan. Nah, sekarang Iya, saya sudah tanya. dibacakan. Sekarang saya tanya Thank you. untuk Kerjasama yang membuktikan. baik, Bang Juma. Iya, dengerin dulu Untuk pertanyaannya. membuktikan. Untuk Dengerin dulu membuktikan. pertanyaannya. Untuk membuktikan Anda membangun rumah di atas batu atau Anda membangun rumah di atas pasir. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Atas perintah Yesus sendiri lah. Mana Dia bilang dalilnya? apa? Akulah Hancur. kebangkitan dan hidup. Barang Hancur. siapa yang percaya kepadaku ia akan Hancur hidup kan? walaupun ia sudah Anda mati. membangun iman Anda di atas remah-remah. Ini Anda Bang membangun Juma, rumah Bang Anda di Juma. atas pasir. Capek, Mana dengerin kehendak dulu. Bapak? Sabar, Mana sabar, kehendak tenang, Bapak? Bang Juma. Mana kehendak Bang Bapak Juma. agar Sabar, kalian sabar, menyembah sabar, Yesus? tenang, Bang Juma. Tenang. Ini dua-duanya Bang ngomong Juma. sih. Satu-satu, weh. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Bang Juma, kami kan belum ngomong, Bang Juma. Ya, Bang Juma ini tadi pertanyaan bukan saya. ngomong. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah anaknya? Mana? Ya, silakan. Maksudnya apa pertanyaannya nih tuh? pertanyaan? Kehendak Kan dia- apa? Dia kan Yesus mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah utusannya? Tunjukkan. Melakukan cinta dulu, cinta. Oke, mana? nanti, Mana? Iya. tambahin Pusing, ya. pusing. Siapa yang pusing? Ngerti Ini nggak mau belajar pertanyaannya ini. tuh? Ngerti nggak Si Hendy pertanyaannya? ini mau belajar ini. Ayo cinta, Iya, yuk kita kasih iya, tahu. tenang, iya pelan-pelan. Ya Kak, sabar, kita harus sabar. Jadi gini Bang Juma, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28 ini Yesus berkata Pertanyaannya sendiri. mana kehendak Iya, Bapak ini menyembah Yesus? mau Langsung dijawab kata. Bang Hendy, kok Bang Hendy nggak sabar sih? Sabar.
Sabar loh, Bang Juma aja diem tuh. Oh, Bang Hendy yang kejang. Pertanyaannya ulang coba pertanyaannya. Iya, ini mau dijawab. Apa pertanyaannya? Sabar Coba dong. ulang pertanyaannya. Di mana Allah menyuruh kita untuk menyembah Yesus ya Iya, kan? mana? Di mana datanya? Nah, itu udah ada. Ya ini mau dijawab. Ih, Ya. lucu deh Bang Hendy. Pakai data Udah ya, bilang pakai data. darah tingginya turun dulu dong. Ya Bentar, pakai bentar. data, jangan ngarang. Ya pakai makanya data. tadi saya bilang di Yohanes 10 ayat 28 itu data. Oke, Yohanes 10:28 kita baca. Baca lah, Itu dong. baca. Apa aku yang mau bacain? Baca. Aku bacain lah ya, Ya, supaya baca. titik komanya jelas. Aku baca ya. Di situ Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya." Jadi, siapa yang memberikan hidup yang kekal? Mana di situ kata menyembah? Oke, satu Mana lagi di saya situ kasih. Yesus minta disembah? Mana perintah Bapak menyembah Yesus di situ Aku mana? dan Bapak adalah satu. Mana perintah Bapak menyembah Yesus? Aduh, Aku dan Bapak adalah kemana-mana satu. lagi. Ini Betul, berbicara mengenai Katina. kehendak Bapak. Betul, Kehendak Katina. Bapak itu, kehendak Bapak Aku itu dan hukum itu Taurat. jelas dalil yang sangat Mantap Bang Katina, Juma. benar. Kita minta kehendak Bapak, bukan kehendak Yesus yang kita tanya. Ya itu Kehendak kehendak Bapak. Bapak. Itu Mana? Bapak dan Yesus satu loh, Bang. Mana kehendak Bapaknya supaya manusia menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan dalil. Bilangin. Oke. Aku kasih satu lagi. Aku kasih satu lagi. Silakan. Sabar, Bang Juma. Gugur ya. Mana lagi? Satu lagi. Kok enggak gugur? Gugur loh. Kok gugur? Yang kita minta ini kehendak Bapak. Enggak. Kehendak Iya, Bapak itu di tambahin. perjanjian lama. Saya tambahin, Hei, sabar. kehendak Abang, Bapak itu Abang, perjanjian sabar, lama, sabar bukan ya. perjanjian baru. Oke, Kehendak sabar. Bapak itu. Oke, sebentar sabar ya, Bang. Iya, Yohanes silakan. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang tidak ada siapa penyembah. percaya kepadaku, Bukan. dia Itu akan bukan hidup kehendak walaupun sudah Bapak yang kita mati. minta kehendak Bapaknya. Bapak dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Alamak, yang saya minta kehendak Bapaknya. Mana? Iya, Tunjukkan. itu sama kehendak Bapak dan Yesus juga sama. Alamak. Gitu. Kalau loh. begitu, Tadi coba benar, pertanyaannya, generasi mana Cina. kehendak Yesus untuk disembah? Mana kehendak Yesus untuk disembah? Di mana? Dalilnya bukan, Oke, Bang Andi, aku kasih dalilnya satu. bukan Oke, kehendak oke. Yesus, Bang Andi. Matius 28 Kehendak ayat Bapak. 18. Yesus berkata, Yesus mengatakan, segala kuasa Kehendak di Yesus juga surga nggak dan ada. di bumi telah Dua-duanya diberikan Bukan kepada setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan Izinin dong dia, kita ngomong. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya kan, Lama. perjanjian lama dan perjanjian baru satu, sama seperti Bapak dan Mulai, ya. Yesus adalah satu. Inilah Bang tanda-tanda Juma, pengajaran Nabi palsu. Bang Juma, Sembarangan. kami pemilik bukunya Bang Juma. Iya. Kehendak Bang Juma Bapak tanya itu sama kami. perjanjian baru atau Bang Juma perjanjian tamu lama? loh. Bang Juma itu tamu, tanya isi rumah, ini kursinya dari apa? Ini Bukan. dapurnya bagaimana gitu. Bang Anda Juma. yang punya produk, Anda datang ke rumah saya. Anda memang punya hak menjelaskan produk Anda. Sayangnya produk Iya. Anda itu produk palsu. Dari Saya- mana dalilnya Bang Juma? Ganteng. Ya, sekarang begini, apakah Yesus mengenal perjanjian baru? Yesus adalah pelaku perjanjian baru. Pertanyaan saya bukan begitu. Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru tuh? Ya dia sebelum sempat mengenal. Nah, kan, makanya, percakapan. makanya Yesus mengatakan segala firman. Gitu, Dia adalah Bang tidak Juma. berkata-kata dari dirinya sendiri katanya. Pertanyaannya loh, pertanyaannya itu Kehendak kurang Bapak, pas. mana kehendak Bapak supaya Nah. Yesus disembah? Mana? Ini saya bacakan ya ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 22. Itu kehendak ya. Yesus itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yesus kata menyembah malah di situ. Dengar, ini ayat 21. Bang Juma tenang, Gimana Bang sih? Juma, tenang aja, tenang ya. Kata Yesus malah katanya, menyembah di situ. Yohanes 4:22. Bang Juma jangan kejang-kejang, ada ayatnya ini dengar. Itu Bang Juma nggak percaya juga. Kata Yang kejang Yesus siapa? kepadanya, Salah data dia, salah data. percayalah Yesus malah menyembah. kepadaku, supaya mereka ini menyembah Tuhan Allah. Di situlah dia maksudnya Yesus dan Allah Bapa. Yang kita Dan minta Bapa kehendak adalah Bapak itu. menyembah Yesus mana? Kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah, itu berarti sama dengan dia, Bang Juma. Alamak. Karena dia juga mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Aduh, Gitu capek loh deh. Bang Juma. Jadi kalau dia mengatakan kepada murid-muridnya sembahlah Tuhan, itu sama dengan menyembah dia juga. Oh, Tapi- itu pemahaman Kristen kan? Makanya Ya, kalian ya diusir. iya, Bang Juma. Pantasan diusir kalian. Oh tidaklah, kami masuk surga Bang Juma. Oh, diusir kok masuk surga pula. Bang Banyak Juma, orang akan memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama aku mengusir setan. Bang Juma, Diusir. pakai logika Bang Juma. Bang Ya Juma kan itu, diusir. Orang yang itu memanggil kan, Yesus Tuhan Bang kan Juma. diusir. Bang Juma itu ibarat tamu di Alkitab. Bang Juma harus nanya kami, ini maksudnya apa? Seperti ini, bukan tamu Biar yang dibodohi tahu gitu. isi Alkitab. Iya Dia dibodohi dong. gitu. Iya Sekarang gini Bang Juma, aku nanti ke bahas Al-Quran. Aku kan tamu di situ. Maka aku Iya. tanya, ini ayat ini Sekarang maksudnya apa Abang? permasalahannya bedanya antara Anda dengan saya, Anda membantah dalil kitab Anda sendiri kan lucu.
Itu logikanya di mana orang mau percaya Bang Juma? Ya, masa ahlinya Bang Juma ini nilai? Gitu Loh, Bang Juma, pemilik rumah. Anda yang datang Saya mengajarkan bilang, ajaran pemilik rumah berbeda sendiri, dengan produk. Tidak Bang Juma, itu salah. Bang Juma salah Begini, setting. Anda mengatakan produk Anda itu begini-begini. Setelah diuji ternyata tidak sesuai dengan perkataan Anda. Yang diuji bukan Bang Juma, yang diuji adalah ahlinya. Lah, Bang Juma itu pemilik rumah yang lain. Anda mengatakan produk Anda itu adalah tepung. Begitu kita periksa ternyata pasir. Anda yang benar atau kami? Loh, Bang Juma, Kami menemukan itu logikanya, pasir loh. Bang Juma logikanya. Kalau kita membuat buku, ya, kita buat namanya Alkitab. Kemana-mana. Ya. Hey. Pasti Anda semua menipu. ayat-ayat itu adalah Anda ingin menipu. Anda ingin menipu kami. Bang Juma, Anda tidak ada ingin menipu bertentangan. Sama Anda dengan ingin menipu Al-Quran. kami. Mana datanya perintah Bapak menyembah Yesus? Kita tadi Anda minta loh, ingin mana? menipu kami. Yang diusir di situ Kristen, Anda mengatakan bukan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen. Iya, Kenapa? iya, Nah, itu. terus kenapa lari kemana-mana? Yang lari kemana? Siapa Bang Juma? Bang Fandi tadi sudah kerjasama ya, dia memang saudaraku ya, seiman ya. Bang Fandi bilang, Tunggu. Itu tetapi Lukas, Yesus dengarkan dulu itu. Ingin Lukas menipu 4 nomor 8 saudari itu. ini. Tunggu itu. Lukas Engkau 4 harus menyembah itu. Tuhan Allahmu, Iya, ya. iya, Artinya kalau dikatakan seperti itu berarti sembah juga Yesus karena Bapa dan Aku adalah satu. Itulah penyiasatannya di situ. Yang menyembah Nah, Yesus itu diusir. Saya ambil lagi Yohanes Bang Juma, banyak ayatnya Bang Jumaku, ya. Jangan kemana-mana. Bang Juma Ini ada yang diusir itu perilakunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Sudah selesai, nggak usah panjang lebar kita. Udah ngalah kami sama Bang Juma, ngalah. Oke, sekarang aku dan Bapak adalah satu itu sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Sejak dulu Karena kala. sejak dahulu kala ya, cinta. Lanjutkan. Sejak dahulu kala ya. Yakin ya? Iya. Yakin. Yakin, awas nanti berubah. Asal ngomong ya. Ya, oke. Di dalam kan Yesus turun ke muka bumi itu lewat kandungan. Di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu nggak? Ya, dia tetap satu lah. Dia tetap Ah. jadi gini loh, Bang. Kena. Begini loh, Langsung Bang. kena. Begini, Bang Hendy pertanyaan seperti anak TK loh. Loh, ini jelas. Jelas. Aku dan Bapak adalah satu sejak dulu kala. Kan begitu? Iya. Oke. Yesus turun ke bumi lewat mana? Lewat kandungan. Nah, sekarang diam dulu, Bu. Pesan dulu teh manis Pak Lopo. Udah haus Apa juga itu? haus. Enggak dulu, diam dulu. Saya tanya dulu cinta manis, cinta ini. Apakah Yesus dan Bapak menyatu dalam kandungan? Atau berpisah? Iya, keilahiannya dia tetap lah menyatu lah. Apapun Oh, yang menyatu. dilakukan. Baik, menyatu. Keilahian itu tetap melekat. Bang. Iya, menyatu ya dalam kandungan ya. Iya. Oke. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Iya, sekarang gini loh. Iya katanya. Ya udah selesai. Harus melewat kandungan. Ya itu dengan cara yang benar Assalamualaikum. dong. Biar aku jadi ya waalaikumsalam Pak Palopo. Ya, ini Bang Zuma, saya bawa data terbaru. Saya buka-buka Bible. Ternyata Aduh. Yesus tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini loh Bang Tunggu Palopo ini yang dulu. suka Aduh. nyebar-nyebarin hoax ini ya. Tunggu dulu, ini data. Ini loh Bang Palopo kenapa sih host? Coba jadiin saya moderator host. Tunggu dulu, cintaku. Ini data loh. Sekarang selanjutnya Coba deh, nih, jadi saya kalau moderator biarin lah. host. Bang Zuma, jadi saya dapat data ternyata Yesus itu Tuhan buatan loh. Ada datanya. Ya malah Kisah Para Rasul 236. Betul nggak Bang Zuma? betul. Iya betul. Dibuat Apa datanya di situ, Bang Suma? bahasanya dibuat menjadi Tuhan gitu. Nah, Dibuat tuh ya. kan. Sama dengan Yohanes, sama dengan Roma Basi. 9. Roma Sudah 9 basi juga. Pak Palopo, sudah basi ayat itu. Pak Palopo bawa kemana-mana. Bukan Sekarang begitu maksudnya. lanjut, sekarang lanjut. Waktu Yesus jadi bayi, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Ya iyalah. Oke, baik. Yang penting bunyi. Ya, oke, sekarang Yesus berkata dia nggak tahu hari kiamat. Waktu Yesus nggak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Bunyi Ya aja, lagian bunyi aja. kepo banget manusia nanya-nanya. Pertanyaannya Rahasia. dengan anak TK, anak TK Pak Lopo. Iya loh kepo banget gitu loh pertanyaannya. Enggak gini. Iya Bang Hendy. Yesus berkata hanya Malaikat tua. tentang hari itu malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Pertanyaannya, Iya, itu rahasia waktu dong. Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapak satu? Iya dia tetap satu lah dan dia punya hak Nah, iya. untuk diam. Tapi juga. kenapa dia nggak tahu hari kiamat ya kalau Yang menyatu? penting bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting bunyi. Kena lagi. Yang penting bunyi.
Aduh. Kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa Ayo, dia jawab. bisa Yesus berbuat jadi Yang penting apa-apa? bunyi. manusia, Bang Hendy. Dia lagi jadi manusia. Nah, Manusia. Kalau dia bilang dia Tuhan, itu dia nanti menghujat, gitu Oke, loh. sekarang lanjut. Kita harus tahu. Lanjut lagi diam dulu. Waktu Penting Yesus, bunyi. waktu Gitu Yesus loh. disalib, waktu Yesus disalib, Mau belajar apakah ini. Yesus Gurunya dan juga Bapa mau menyatu? belajar ini, belajar Iya, Dengar Katina, sabar Katina Dengar ya. dulu. Waktu Iya, Yesus sabar-sabar disalib, di sini Katina. waktu Yesus bunyi. disalib, ini saudara kita. dengerin Iya, dulu, iya, weh. kita mengasihi, kita Hey, mengasihi. iya, Kita yang mengasihi. penting bunyi aja, Yang paling bunyi. banyak kasihnya nih kita harus Waktu kasih ke Bang Hendy Yesus dan Bang Juma. disalib, kemudian dia dikubur. Waktu Yesus Aduh, apa sih, dikubur, Bang Hendy? dengerin dulu, weh. Waktu Yesus Dari dikubur, kemarin loh pertanyaannya itu doang. nih, waktu Yesus dikubur, aku dan Bapak, Anak TK. ini beda loh ini, Oh, weh. diulang-ulang terus loh, Bang Hendy. Dengerin dulu, Ini dengerin dulu, nanyanya gitu. dengerin dulu. jawab Waktu aja, yang penting bunyi, nggak usah takut. Ya, waktu Tuh, saya Yesus dimute-mute mati lagi. dikubur, waktu Yesus mati dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Aduh, iyalah. Emang Nah, yang ini penting mah. bunyi, bilang aja iya. Kita aja. Ending Berarti pertanyaan Bapak ikut dikubur. yang lebih bagus lagi. Waktu Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Bilang aja iya. Bilang aja iya tuh. Kata Bang Juma bilang aja iya. Ini saya pakai loh berdasarkan argumentasimu loh. Aduh, Bang Hendy Nggak dari ada kemarin loh itu udah aku argumentasi. jawab deh. Iya, Capek lah. Tadi kamu mengatakan Yesus dan Bapa satu loh. Banget sih bertawaf, hah? Yesus dan Bapa satu kan? Iya katanya. Kumpulan 100 soal ini cinta, ya kan? Iya, iya, Kak, Dia iya, Kak. bilinnya mau Kita dia sabar mau aja. panas dia. Iya, Nah, ini- sabar aja. Ini ditanya berdasarkan terjadi sama Yesus Mau loh. nunggu ini, Kak. Dia. Katina, kita lagi ngadepin anak sekolah. Ya lu ngobrol berdua lagi, ngobrol berdua. Cuman begini Bang Andi. Coba Kang Alif. Orang ini mau sekolah Gini. pendeta. Jadi dia lihat soal. Iya. Bener-bener, Apakah Anda Katina. sepakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan? Enggak lah. Masa dia Tuhan buatan? Mana Ya, ada itu Tuhan Di jadi-jadian? kisah para Rasul 236 itu gimana? Anak itu kan kata manusia. Iya kan? Loh, itu Manusia di situ- bebas mau mengatakan dia apa di saja. situ Bahkan kan aja manusia ada yang dijelaskan. mengatakan dia bukan Tuhan. Manusia bebas berkata apa saja karena lidah Berarti itu itu bukan tidak firman bertulang. Tuhannya. Oh, bukan Gitu firman loh. Tuhan. Perkataan Tapi kan manusia. pada akhirnya finalnya dia itu adalah Tuhan. Gitu aja. Sebenarnya ini kita jadi juri lawan Bible-nya sendiri, kita jadi juri. Padahal gini Bang Suma, di ayat itu kan sudah jelas bahwa semua kaum Israel harus tahu bahwa Tahu. Allah Telah membuat. Allah Subhanahu wa taala ini ya telah membuat Yesus sebagai Tuhan. Itu kata Menjadi. siapa? Coba Bang Palopo baca itu kata siapa? Kata siapa ayo? Kata siapa coba? Ayo, Bang kata- Palopo Kata Lukas lah yang nulis. Kata siapa? Ayo. Kata Lukas yang nulis. Iya udah kata manusia kan. Makanya tadi kan aku udah bilang manusia Masa ayam? bebas mau ngomong apa aja. Gitu loh. Berarti Bahkan ada yang Lukas nggak nggak percaya dipercaya nih. juga. Bang Andi Lukas Ah, tidak iya. percaya. Mati nih jangan. Coba Roma 14:9 baca cinta, Roma 14:9. Roma berapa? Roma 14 nomor 9 coba dibaca. Abang host tolong bukain dong. Roma berapa tadi? Roma 14 nomor 9. Tuh, Roma Dengarkan, 14 dengarkan. nomor 9. Ya baca. Host, buka kancingnya host. Minta tuh. Coba bacain, Tolong bacain. bukain dong katanya. Oke, dengarkan ya. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia Amin. Menjadi Bagus, Tuhan. host. Bagus Dengarin bacanya. dulu. Belum selesai Nanti diaminkan. kau dijamah Tuhan Yesus, host. Bagus kau bacanya. Haleluya. Oke, saya ulang ya, teman-teman dengarkan ya. Ya dengerin dulu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan halilintar. Amin. 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 Jadi dia mati Amin. untuk menjadi Tuhan. Iyalah. Iya. Iya. Dengar dulu dong, dengar dulu. Syarat Jadi menjadi Tuhan adalah mati. begini loh, iya begini Bang Juma. Begini. Itu karena dia bangkit, Bang Juma sabar, tenang. Kasih saya waktu 1 jam. Sebentar. Makanya kalian diusir, adek. Bang Juma gini loh, karena dia bangkit makanya kita percaya oh dia Tuhan ternyata. Nah, makanya diusir. Gitu. Karena Loh, yang bangkit dari kubur itu banyak. Ya enggak lah ya banyak kan tapi mati lagi. Ya Yesus. Iya kan? Yesus Iya, juga nanti mati. Mana dia mati? Dia naik ke surga loh. Bahkan dia setelah Iya, tapi bangkit datang dia masih kedua kalinya 40 nanti mati hari lagi loh. dia. Dia masih 40 hari loh. Bagaimana dia yang akan turun loh? Nanti di Mati akhir lagi zaman ini nanti. dia yang akan turun lagi. Kapan dia mati lagi? Tidak ada. Ada dalilnya dia mati lagi nanti. Turun yang kedua Aduh, kali. Katina ini pada ngeyel-ngeyel banget sini Enggak anak-anak di loh, sini. enggak. Anak-anak coba deh Katina. Katina Apa? suaranya agak Ya, besar. Yesus menampakkan diri, ya. Nah, Thomas menjawab dia, ya. Ya. Ya Pengikut Thomas dia ini. Tuhanku, ya Tuhanku Nah, dan pengikut Thomas. Allahku, ya. Pengikut Thomas. dengar. Kalau Jadi Tuhannya, tiga, jadi Tuhannya Thomas Yesus ya? kalau C3 nomor 1 Yesus bangkit lagi untuk kedua kalinya. 2 kali Yesus bangkit berarti ya. Baca yang full dong Bang Berapa, Bang? Juma. Kursi berapa?
Kolose 3 3. nomor 1 ya. Jadi Yesus Baca yang bangkit lagi. penuh, jangan cuma comot-comot. Kok comot? Ini kan berdasar argumentasi kita di sini pakai data begitu. Iya, tapi jangan comot-comot, kan itu ayat Alkitab itu. Ya kalau kan begitu suatu baca aja kesatuan. Kejadian sampai Wahyu sambil kita tidur. Iya, memang harus dibaca Iya. dari Kejadian Ya sampai udah bacalah. Wahyu. Ya udah bacalah. Iya, makanya di sini kita mempersingkat, makanya tanya sama kita. Jadi kalau kita udah Iya, menyampaikan jangan Kolose 3 dibantah nomor dong. 1 di situ ada kata sunegeiro, artinya dibangkitkan bersama dengan Yesus. Iya, saya jawab ya. Hmm. Iya kan? Ya tapi suaranya lewat mulut lah, ngapain lewat hidung? Emang ada suara lewat hidung? Itu suaranya. Masa? Iya, Enggak lah, saya udah jawab tadi itu. pakai bahwa- mulut, jangan pakai hidung ngomongnya. Sekarang gini, Cinta. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Aduh, Ah, tuh susah kan. ya. Mendesak pun pakai hidung, apaan sih? Datanya ada di kisah. Cinta. Datanya Cinta, ada orang di Kristen, orang dengerin. Kristen. Datanya ada di kisah 232. Ya kisah 232. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kalau menurut abang apa? Dibangkitkan roh Allah. Ya dibangkitkan. Masa Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan Ngeri kali oleh kalau roh Tuhan Allah. dibangkitkan. Dirinya sendiri. Iya. Dibangkitkan dirinya sendiri. Gimana ini? Oh, gini loh, Bang Hendy. Karena dia adalah dia Ini, adalah ini bahasa Indonesia apa ya? Dibangkitkan dirinya sendiri ya? Ini bahasa Indonesia apa nih? Ini ilmu ini. Tenang Andy. Oh, ini 100 SKS ini. Makanya kalian nggak ngerti, ya. Iya, Ya lanjut. coba. Yesus itu adalah roh Allah. Bapa Iya. adalah roh Allah. Iya. Roh Kudus adalah roh Allah. Iya, kumpulan Makanya roh-roh. Yesus adalah Bapa. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia Kumpulan membangkitkan roh-roh. Bapa. Begitu, karena mereka tidak kelihatan. Iya. Ya, mereka Yesus ilah tidak kelihatan Allah, lagi. Allah, ilah itu tidak kelihatan Bang Juma. Iya. Ya. Mulai. Yang penting bunyi. Yang Bapa penting dan bunyi. Aku adalah satu. Oh, jadi Allah kelihatan membangkitkan, Allah tidak kelihatan gitu. Pokoknya bunyi aja, nggak masalah. Kita iakan aja. Padahal di 1 Korintus 6 Ayatnya, ada 14 ayatnya, semua pakai dalil. Dengar dulu Mbak Tina. Di 1 Korintus 6:14 Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Tuhan Yesus. Baca itu. Iya, dia dibangkitkan roh Allah. Dan Mana dia roh Allah sendiri. itu tambah lagi. Kalau dia dibangkitkan, kenapa dituhankan? Makanya diusir kalian. Karena ciptaan Tuhan kalian sembah. Diusirlah. Gini Pak, Bang Juma belum tahu ya. Semenjak Ih. Adam ya jatuh ke dalam dosa. Adam lagi. Iya, Adam lagi dibawa-bawa. Adam lagi difitnah-fitnah. So, itulah Kristen. Makanya Bang Juma mau belajar Kristen. Iya, tapi makanya tanggung-tanggung. makanya Kristen diusir karena ajarannya begitu. Adam difitnah lagi. Diusir di mana? Diusir di mana Bang Juma? Nyahlah daripada aku kalian semua ada pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan Matius 13:50. makanya Bang Juma tahu. Diusir ke neraka. Ya, pengertiannya nggak seperti itu. Ya, pengertiannya nggak seperti adalah itu. pengajaran. Gimana Bang Juma itu pengertiannya? tahu. Bang Juma bukan pendeta ya atau bapak-bapak gereja. Ya, justru kalau Kristen yang menjelaskan Bible tidak ada yang dia jujur mengaku itu, nggak ada, nggak mungkin dari jujur. mana Bang Juma tahu nggak ada jujur? Sekarang yang diusir Yesus itu oknumnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Dengar dulu ya. Aku dengar dulu Nanti katanya. di akhir zaman ya. Akhir zaman. Di akhir zaman ya. Zaman. Dimulai dari orang-orang Kristen yang tadinya mengaku Tuhan. Engkau lo Tuhanku, tetapi dia misalnya masih korupsi, masih memusuhi. Nggak ada ya. begitu, nggak ada. Itu, Dari buahnya. Itu bisa jatuh ke dalam dosa. Maka ketika ada Dari orang susah, buahnya. ya Dari itu cuma buahnya. mengajar. Dengar dulu Mbak Tina, dengar dulu biar dijelaskan Bang Suma dulu. Dari buahnya pohon yang tidak baik itu kamu kenal. Jadi kalau misalnya buahnya tidak baik, maka pohonnya ditebang. Kalau ada penganut agamanya memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya yang harus ditebang. Di situ pohon dan buah. Buah itu adalah hasil, batang itu adalah ajaran. Buah dari ajaran itu memanggil Yesus Tuhan. Kalau sudah ditemukan dalam agama itu ada yang memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya itu yang dibuang ke dalam neraka. Itu maksudnya. Tak ada maksudnya lagi. Itu versi kamu Juma. Versi Itu pendeta, Bapak dalilnya. Gereja nggak gitu. Tidak. Dalilnya jelas begitu. Tidak. Alamak. Bang Juma bukan orang Kristen. Iman Kristen Setiap tidak pohon, seperti itu. dengar, setiap Ya. pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohonnya yang dibuang ke dalam api, pohonnya, ajarannya, hasilnya itu adalah pelakunya. Pelakunya Nggak ini salah, memanggil salah. Yesus Jangan- Tuhan, jangan bermujizat teruskan, Bang pakai Juma. nama Salah, Yesus, salah, ya. bermujizat Jangan pakai nama teruskan. Yesus. Salah, Pada hari itu aku akan berkata, Itu nyala buku- daripada aku itu kalian bukan semua pembuat kejahatan. Rasul Paulus. Dengar Bukan buku dulu Juma. Tina, bagaimana Ini- kau mendengar kalau orang menjelaskan kau potong-potong? Coba. Betul. Karena Coba tidak Ibu, benar, Pak Luput. Mbak Tina. Maka saya luruskan. Abang Tina, coba jelaskan pohon di situ apa maksudnya pohon?
Apa Ini Bang maksudnya Juma pohon? ya. Apa maksudnya Ya, buah? ya Silakan. dengar dulu. Sebelum ke Iya. situ saya tanya Iya, kamu dulu silakan ya. Bang, silakan. Ya, sekarang gini. Itu yang kamu ini kan buku Matius ya. Iya, silakan. Ya. Pohon Nah, itu apa? Kamu ada Buah nggak itu nulis apa? buku itu? Bukan. Ada nggak kamu nulis buku itu? Pohon Nggak itu ada, apa? kan? Jadi Buah bisa itu menafsir apa? buku itu adalah Matius dan orang-orang Kristen. Bukan Pohon di situ seorang apa? Juma. Nggak bisa gitu Juma. Pohon itu salah apa? pesan. Buah itu Nggak apa? bisa. Silakan Anda jelaskan. Nggak apa-apa. Saya terangkan ya. Yang bisa ya menilai itu adalah orang Kristen atau si Matius sendiri. Pohon Bukan seorang adalah- Juma. buah Kalau adalah- kamu mau menilai, kamu buat buku Juma, baru saya tanya, baru kamu jawab. Begini. Gitu Juma. Supaya Ini- kita jangan salah debat. Jangan salah debat Juma. Ini abangku datang bawa buku ke saya. Anda mengatakan buku ini menjelaskan orang Kristen masuk ke surga. Begitu saya baca, yang tertulis orang Kristen masuk neraka. Yang tertulis Anda bantah. Itu memang buku Anda, tapi yang tertulis bahwa Kristen diusir ke neraka. Tapi ibu mengatakan Kristen ke surga. Dalilnya ada. Begini, Memang ini buku Anda, tapi yang tertulis apa? Itu kan menurut kamu, menurut Lah itu yang tidak. tertulis, Ya, abang. menurut bukunya Coba. salah. Coba Ya, abang ini menurut jelasin. salah. Pohon itu apa? Buah itu apa? Coba supaya kita bisa nggak menilai. bisa, kamu hanya bertanya, nanti sesat ya. Pohon itu Sesat apa? Jelasin. nanti. Host naikin tuh host, ada yang mau naik tuh host. Sesat itu. Pohon itu Salah apa? kamu. Aduh. Buah Tina. itu apa? Jelasin ke kita. Jadi Ayo. saya kan pemilik bukunya ya, karena Iya, makanya saya jelasin. Kristen. Saya terangkan, dengar Bang Cuma, dengar ya. Saya Ini cinta percaya- selalu mau naikkan ambulans. Kenapa? Saya percaya pasien kepada juga rupanya ajarannya, kirain ambulans. beriman. Udah diam Ya, dulu. saya diam dulu. percaya dan beriman. Ya, Tapi saya pohon tidak melakukan. pohon itu Ya, apa? Buah itu apa? Pohonnya apa? Buahnya apa? Pohonnya itu saya sendiri. Ibu, Pohonnya Ibu. dia sendiri. tenang ibu tenang. Udah diam dulu. Diam dulu. Aduh, parah. Bu Tina, diam dulu. Kita sapa dulu Ya. nih pasien. Silakan, Gabriel. Oke baik, thank you, makasih banyak. Selamat sore semua, Bang Zuma, Bang Hendy dan semua teman. Sore. Sore. Iya, jadi kalau diskusi dengan teman Muslim itu begini, Ibu. Cara diskusi dengan Bang Zuma, Bang Hendy itu begini. Kita lihat saja yang membawa ajaran baik Islam maupun Kristen. Nah, yang bawa ajaran Kristen kan Tuhan Yesus. Mana ada? Sabar, Penipu. Cuma sabar, Juma. Penipu, jangan nipu Bang. Enggak boleh. Penipu itu enggak boleh Sabar, nipu. tenang. Di mana Tenang. Yesus membawa Kristen Tenang. di mana? Tunggu Jangan, dulu. ngapain Anda Tenang. bernarasi kalau Anda menipu ngapain? Di mana Yesus membawa ajaran Kristen di mana? Juma, sabar dulu, tenang dulu. Sabar pula penipu. Masuk Sabar. penipu dibiarkan dan nipu. Jelaskan dulu ke saya di mana Yesus mengajarkan Kristen di mana? Sabar, Juma, sabar, tenang. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Menyebut Kristen pun tak pernah. Ada aja kau itu, aduh. Sabar. Jadi begini, Juma. Jadi yang bawa ajaran Islam kan Muhammad. Nah, kita lihat saja. Kalau yang- itu ya betul. Nah sekarang Nah. di mana Kristen diajarkan oleh Yesus di mana? Sabar, Yesus kan guru. Sabar paman. Sabar, Juma. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini, woi penipu nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada. Juma kalau sudah lihat saya sudah Kamu mau- jelaskan dulu mulutmu yang berbicara Kristen dibawa oleh Yesus. Iya, tenang, Juma. Ya Kau tenang kenapa? Suma, aku mau menipumu Suma, tenang. Aku mau Tenang, menghipnotis kamu kayak di gereja. Kau jelaskan di mana, kau buktikan Sabar. di mana. Sabar, Juma. Di sabar. mana Yesus mengajarkan Kristen di mana? Ya sabar Bang Cuma, aku juga Iya. mau mendengarkan. Sebentar, aku mau mendengarkan. Tapi dia tidak akan juga. pernah bisa jawab. Orang ini tulung. Iya, kasih waktu. Penipu dia Bang ini. Cuma. Iya, Sabar, kasih sabar, waktu. Aku mau mendengarkan ya, kita belajar, oke? Nabi Sabar, Muhammad ya. membawa Islam, oke. Yesus membawa Kristen, mana dalilnya? Iya, tenang. Iya Juma. silakan nanti Kau dijelaskan. tenang Mungkin pula, Bang Gabriel tenang. bisa menjelaskan. Iya silakan Bang Gabriel. Ayo, silakan Iya, kau menipu lagi, silakan. Oke, baik. Jadi kita lihat yang bawa ajaran ini. Contoh, yang bawa ajaran Kristen, Yesus Kristus. Aduh, udah turunin. Sabar. Bos, turun. Sabar dong Bang Jangan, Cuma. saya tidak suka pembohong, cinta. Kristen sekuat apapun, kalau dia jujur dalam menyampaikan narasi, saya suka, seperti apapun. Tapi kalau sudah nipu kayak begitu, udah pakai baju kaos polisi lagi, si laknat ini, sang biadab, tai lasso. Kau kalau kau menipu, lepaskan itu seragammu. Ada masalah pribadi kah? Enggak. Kalau mau menipu, lepaskan itu seragam. Diam dulu kau. Lepaskan itu seragam kalau Anda mau menipu, karena Anda itu penegak hukum. Tai lasso. Sebentar Bang Cuma. Aku juga pengen mendengarkan. Cinta dulu. Tak ada, saya ini orang belajar, saya ini belajar. Ih, Mau Bang sampai mana kau sampai katakan Kristen diajarkan oleh Yesus, itu tak akan pernah ada dalilnya. Bahkan orang Kristen ini yang diusir, pura-pura Yesus pula yang dituduh mengajarkan Kristen. Tai balacong. Oke. Kau Gabriel, kau dapat kau ya. Di luar kau pakai seragam, kau dapat langsung ku tampar muka kau. Ya di sini aja kalau mau ditampar. Makanya Kalau ku dengerin dapat dong, kau di Bang. luar, mudah-mudahan kau Cinta, pindah kalau tugas kau ke Makassar, ngomong ku jangan dapat kau. Ku injak mukamu. Nipu-nipu aja terus kerja kau. Atau kalau kau di Jakarta temui saya lah. Gak malu kau.
debat-debat agama, bawa-bawa aksesoris. Kau pikir saya takut? Untung baik kau tiada di depanku, langsung lu udah melengket di matamu. Bukan, dia bukan polisi, tapi dia suka kali mau jadi polisi. Enggak lah, orang stinting gitu. Stres. Ya, Cita-citanya belum terkabul itu Bang Juma. Makanya kan Jangan melebar. Ini Karena Bang masih Juma ini Kristen. banyak melebar terus. Enggak, datang-datang dia nipu-nipu. Enggak suka aku lihat itu gayanya. Nabi Muhammad bawa Islam, oke. Yesus bawa Kristen, enak kali mulut kau ngomong. Paulus aja ngomong di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengajarkan Kristen? Parah ini orang. Ya sudah, sekarang kalau memang kalian pengikut Kristus juga, ajaran Kristus yang katanya disunat, ya ini Bang Juma disunat waktu umur berapa? Yesus itu 8 hari loh. Enggak ada harinya, yang penting disunat. Bagaimana pula Abraham usia berapa tahun? 80 tahun kan kalau di tradisi kami. Masa mau nunggu 80 tahun dulu baru disunat? Ya enggak lah, kalau Berkarat memang dong. ngikutin. Gimana dong? Berkarat. Iya, orang kita punya uratnya aja sama lombok biji besarnya. Mana mau disunat kalau udah usia 80 tahun? Jangan bahas masalah sunat. Jangan bahas harinya. Lihat itu disunatnya. lihat rasanya gitu loh. Orang Islam disunat itu sebelum cinta. Stop. Jangan bahas Disunat itu sebelum akil balik. Jangan bahas sunat deh. Enggak enak. Ada yang memulai kok. Ya sudah stop, kan makanya saya sudah bilang stop. Justru yang banyak yang tidak disunat itu Kristen. Tidak sama dengan Kristen itu laki-laki ya, tidak sama modelnya punyanya Yesus dengan Kristen. Kenapa Yesus sudah disunat? Sekarang fungsinya untuk disunat itu masuk surga itu untuk apa sih? Saya tanya. Rasanya Itu perintah Tuhan loh, itu. Perintah. Iya, Perintah pentingnya Tuhan untuk apa? loh itu. Sekarang saya mau tanya, pentingnya untuk apa disunat? Itu perintah Tuhan. Alamak, perintah Iya. Tuhan dan rasanya. Terus itu saya mau diperiksa. Mana dalilnya? Iya, emangnya mau diperiksa di surga kamu? Dalilnya sunat apa Yohanes enggak? Kejadian Fungsinya 17. apa gitu loh? Disunat atau enggak? Terus bagaimana Orang-orang orang yang yang- kehilangan kemaluannya? Orang-orang yang tidak disunat Kejadian 17 nomor 4 wajib dibunuh. Ayo. Itu dalil Kristen, dalil di Al-Quran. Bang Juma. Alamak. Percaya? Iya, makanya itu. Bagaimana begini, dalil Bang Juma. Kristen? Dalil Kristen katanya. Kalau dalil Kristen itu Galatia 5 nomor 2. Itu dalil Yahudi yang tadi itu. Ada-ada aja. Kamu Abangku ambil ini. buku perjanjian lama Kristen Juma. Ditanya Itu di perjanjian Al-Quran, barunya Yahudi supaya itu, tahu Abang. Alamak. Bu, itu guru jending ditanya lah. Nah, oke, kita sapa dulu Bang, izin. Guru Sending, selamatkan sore. Halo. Guru Sending. Selamat sore. Ya, silakan. Apa ya substansi pembahasannya? Tanyakan sama Abang Tina Yesus itu. yang tadi dibahas, Yesus Tuhan buatan. Kisah para Rasul 236. Yesus Tuhan buatan. Saya mau jelaskan Tuhan itu apa ya, gelar atau nama? Apalah, pokoknya Saya apalah. tidak menjawabnya. Pokoknya apalah. Pokoknya buatan aja. Ya Tuhan itu gelar kan atau disematkan. Oke, Jadi silakan jelaskan. ya, kalau misalnya saya menyebutkan Presiden Palopo, presiden tidak pernah dilahirkan, tetapi nama yang Mulai lagi bernama muter-muter Palopo nih. itu dilahirkan. Mulai muter-muter. Iya kan? Selebes diam dulu, tenang. Anda kan mau belajar, makanya dia bertanya. Aku belajar sama lu. Itu banyak ilmu Hendy. Kau dengarkan. Kalau Tuhan itu dengerin, kalau Tuhan itu gelar, siapakah yang bergelar Tuhan? Jawab. Gua balikin pernyataan lu. Kalau Tuhan itu gelar, ya siapa yang bergelar Tuhan? Siapa itu? Sosok itu siapa? Oke. Saya coba terangkan pelan singkat. Gak aja. usah Tuhan diterangkan. itu Langsung jawab. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Anda kan bertanya. Anda bertanya di Ya, atas pertanyaannya ketidaktahuan, apa? bukan? Pertanyaannya apa? Iya. Anda bertanya karena nggak tahu kan, makanya saya Ya jelaskan. pertanyaannya apa? Bisa diskusi. Bagaimana Anda mau menjawab pertanyaannya? Pertanyaan saja kamu nggak tahu. Oke. Saya ulang Tuhan ya. Itu kan gelar. Kamu tadi mengatakan Dengar Tuhan dulu. itu gelar. Nah, dengarkan pertanyaannya. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Oke, yang bergelar Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, Yesus ngomong dong dari tadi, kan selesai dijawab. Ya, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Bergelar Tuhan, buktikan coba. Oke, Tuhan itu tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia Tuhan. Di dalam Saya kekristenan nggak nanya yang itu. mengakui dirinya Saya nggak nanya itu. dulu. Buktikan kalau Yesus itu dia adalah bergelar Tuhan.
Apa? Buktikan. Gelar itu kan disematkan. Artinya saya melihat dia dari sisi ketuhanan, yaitu hukum-hukum dan ketetapannya. Itulah Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus selama ada di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Apa yang dia lakukan? Itu pertanyaan partikular ya yang harus dijawab oleh pertanyaan partikular. Hendy, ini saya kasih tahu ya, mulai dari kelahirannya. Ya, ini pakai dalil nih, bukan Apa omen-omen. pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa dikasih Dengerin gelar ya. Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Ya, baiklah ya. Karena Yesus itu kan sudah dinubuatkan dari perjanjian lama ya. Nah, jadi itu terjadi ya nubuatan itu pada zaman ini Bunda Maria ya. Ketika itu Maria atau Maryam itu mengandung tanpa hubungan biologis karena malaikat datang kepadanya memberitahu ya. Kemudian dari situ setelah dia lahir maka malaikat mengatakan kepada dia ya, itu di Lukas 2 ayat Saya nggak nanya itu 11. loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bukan kota itu Daud. pertanyaannya. Dengerin baik-baik pertanyaannya, baru Anda bicara. Apa yang dilakukan Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab Kan sudah apa? Jawab tadi. Malaikat Apa? pertama menyebut dia Tuhan. Ya, malaikat loh, bukan kita. Saya nggak nanya malaikat kegiatannya Yesus apa. Izin Kak Toga Tiga Rogantina, itu bukan pertanyaan yang berkonseptual, makanya nggak perlu dijawab. Begitu. Nggak perlu dijawab, udah selesai. Sebentar. Iya, sebentar. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kalau ngomong. Iya. Hendy, Sebentar pertanyaanmu dulu, itu sebentar. diperbaiki dulu lah. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kalau ngomong. Gimana caranya? Pertanyaanmu itu apa? Saya ulang. Enggak. Saya ulang. Ini seluruh pendeta yang ada di muka bumi ini dengarkan pertanyaannya nih. Enggak usah lah Hendy, pertanyaanmu aja masih PK. Dengerin. Anda tadi mengatakan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Nah, kalau orang diberi gelar Tuhan tentu ada pembuktiannya apa yang dia lakukan sehingga diberi gelar. Orang diberi gelar insinyur karena dia kuliah. Oke? Orang diberi gelar doktor karena dia kuliah S2. Dan seterusnya sampai S3. Nah, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Silakan, apa yang dilakukan mulai dari bayi sampai dewasa? Ini loh. Oke. Ya, Oke, jawab. sebentar. Izin abang Andaku. Ada sebuah kajian keilmuan di dalam tiap kitab beragama. Kemana-mana jawabnya, keilmuan dari kitab. Diam dulu. Langsung aja jawab, apa aktivitas Yesus itu loh? Jangan saya dengan di mute. Kita kan diskusi. Iya, tapi apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa? Lu mau jawab apa? Oke. Apa saya ulang lagi? Kurang ngerti bahasa Indonesia? Kurang ngerti? Hendy, kau cari kebenaran apa pembenaran? Saya bertanya loh. Nah, ya makanya cari kebenaran lah. Ya, sekarang pertanyaannya tahu nggak pertanyaannya apa? Saya bertanya berdasarkan argumentasi si guru ini. Si guru tadi ngomong Yesus itu diberi gelar Tuhan. Makanya saya tanya, apa kriterianya? Apa yang Yesus lakukan mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab dong. Oh, Yesus waktu bayi begini, waktu 12 tahun begini, dia begini, dia begono gitu loh. Mukjizat. Ya, mujizat. Ngomong dong dari tadi mujizat. Kalau dia tahu guru, lebih pintar perempuan ini menjawab. Kau paham nggak? Pertanyaan tentang ketuhanan itu tidak perlu dipertanyakan karena itu namanya posteriori. Kalau di dalam akademis, konseptual namanya. Nah, sekarang kau pergi di Bantar Gebang lah. Lain ditanya, lain dijawab. Lebih pintar perempuan dari kau. Kau sendiri yang memberi gelar Yesus Tuhan, kau sendiri nggak bisa jawab. Mempertanggungjawabkan argumentasimu gitu loh. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Yesus berhak diberi gelar Tuhan karena dia bermujizat. Mari kita buktikan. Apakah pantas orang diberi gelar Tuhan dengan hanya bermujizat? Kan begitu kita bahas lagi itu. Oke? Begitu dong diskusinya. Ini ngomong apa gitu loh. Ini kalian ini kalau nggak muter-muter nggak bisa diskusi. Nggak mau to the point gitu loh. Ini kalian ini kalau kalian ini menjadi mahasiswaku, nggak bakal lu mau bayar 1 miliar, nggak bakal gua kasih lulus. Karena nggak ketulungan nggak nyambung-nyambungnya gitu loh. Kalian saya ajarin bahasa Indonesia dengan baik, nggak nyambung-nyambung gitu. Bagaimana Anda mau lulus?
Ditanya apa jawab apa gitu loh. Jawab aja dong. Yesus itu diberi gelar Tuhan karena menunjukkan waktu bayi misalnya dia nangis, membuktikan dia Tuhan. Diberi ASI, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi tidur, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi makan, membuktikan dia Tuhan. Gitu dong. Mandi, membuktikan dia Tuhan. Dunia dongeng, ya dunia dongeng gitu. Loh, Yesus nggak pernah mandi? Iya. Nggak pernah tidur, nggak pernah makan? Iya betul. Ya benar kok dong. Mana sih lo? Ya udah, terus lanjut. Nah, jadi dia bermujizat itu membuktikan dia Tuhan. Kita cek ya. Waktu dia bermujizat menghidupkan Lazarus dari kematian, apa yang dia ucapkan di sana? Tahu datanya di mana? Apakah dia yang bermujizat? Kita buktikan ya. Halo. Hendy, kok Ya. suka banget sih bahas-bahas Alkitab, Hendy? Orang Aku gua nanya kan lu. bangga loh. Hah? Bangga loh aku. Artinya penginjilan itu sudah berhasil. Kok berhasil sih? Iya dong, Hendy. Ayo baca terus, Hendy. Yesus bermujizat gitu ya, menghidupkan Lazarus. Itu tertulis di sana, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Terus kemudian dia mengakui dirinya utusan Tuhan. Dia tidak mengakui dirinya Tuhan, justru dia berkata, aku utusan Tuhan. Waktu menghidupkan Lazarus, kucing. Itu loh Bu. Kalian bahas-bahas Alkitab, saya bangga loh, Hendy. Terus terang. Saya bangga. Artinya, bahkan saya sama Bang Luga itu siap-siap mau membaptis semua. Bang Luga, saya sepakat sama Bang Luga. Nanti Bang Juma nanti duluan dibaptis. Bang Juma, baru si Pandi nomor 2 ya. Tadi malam. Baru si Palopo. Oh ya, Palopo kamu kan dengar kan? Sudah jadi oneness. Palopo, kamu nanti kemana-mana. Tadi malam kau sudah jadi oneness sama Luga. Palopo, kamu kemarin sudah mau dibaptis. Tadi malam kau sudah meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Ya memang betul. Sebagai Tuhan, sebagai manusia. Sebagai manusia. Sudah, selamat datang. Sebagai manusia. Mau membahas lagi baptis? Mau membahas baptis lagi? Sebagai manusia. Mau membahas baptis? Begini Hendy ya. Kamu tuh ngomong doang sih, ngomong kayak karu-karuan, nggak nyambung. Sekarang gue menanya, apa tujuan baptis? Apa tujuan baptis? Jawab, apa tujuan baptis? Berarti penginjilan tidak perlu lagi capek-capek, karena Bang Juma sudah menginjili. Justru kami menginjili orang itu supaya berhenti menuhankan anak orang. Sadar nggak Hendy, kalian bicara-bicara itu, firman Tuhan dari Alkitab, artinya kalian menginjili. Orang akan bisa menyadarkan orang, intinya adalah gini loh Bu, menyadarkan orang supaya berhenti menuhankan anak Maria, itu intinya. Yang menyadarkan itu ya, itu adalah bapak-bapak gereja. Ya? Bapak gereja justru menyuruh Anda menyembah anak orang. Bukan kalian itu disadarkan ustadz-ustadz gitu. Bapak gereja itu mengajari Anda menuhankan anak orang. Jadi ya kalau bertanya boleh, saya kan udah bilang tadi. Ya, emang ada yang bisa jawab pertanyaannya? Bisa dijawab. Dari mana seorang yang bukan pemilik dia yang menilai rumah orang lain? Siapa yang menilai? Orang cuma nanya kok. Gitu dong, gitu Bang Handi. Tapi kalau diskusi mencari ditanya, kami jawab. Emang Anda menjawab tadi? Bang Handi. Ya kami jawab semua. Kalau kasih Palopo coba gitu. Ya, silakan. Coba Palopo, kita mau hiburan Pak Palopo, coba. Tidak, begini Bang, begini tadi malam saya sudah menginjili dia, Luga, terus Tina, terus siapa itu, ada 4 ya. Ya termasuk Kristus siapa semua. Kalian semua sudah mengakui bahwa yang disalib adalah pencipta langit dan bumi, itu satu. Artinya kalian sudah menjadi pengikutnya si Malikil. Selesai di situ. Salah kamu itu RT 6 ya. Kamu RT 6 ya. Allah itu Tritunggal ya. Tuhan tetap Tuhan menjadi manusia ya. Kamu itu tidak boleh. Kamu itu bukan Kristen. Ya kamu belajar sana, tersesat sama Malikil. Oke. Ya, berarti Tuhan yang menjadi manusia, berarti Tuhanmu manusia gitu?
Tuhan memiliki duinatur, manusia dan ilahi. Duinatur. Begini loh, Tuhan bukan duinatur. Pak Lopo, kalian percaya Injil nggak? Percaya Injil? Ya percaya, Tuhan yang dibikin. Saya percaya. Jawab Pak Lopo. Tunggu dulu, saya percaya percaya bahwa Injil nggak? Yesus adalah Tuhan yang Injil dibikin. itu apa artinya Pak Lopo? Injil itu artinya kabar baik. Udah. Kau ikuti Malikin artinya saja. Yesus Kristus Tuhan. Kalian percaya Injil? Apakah menuhankan Yesus itu kabar baik? Kena lagi. Kabar baik. Kabar baik. Kalian Ini, Bang percaya Andi, Injil? Dia sudah percaya tadi malam bahwa Kalian Tuhan percaya Taurat? Kalian percaya Injil? Berarti kalian Kristen? Aduh, tadi malam sudah percaya. Jadi Kristen. Hendy CBLS Kristen. Tunggu dulu. Pandi Kristen. Jadi jangan kalian bilang Yesus Islam. Terbalik Pak Lopo. Kalau Yesus itu Muslim. Muslim itu Yesus. Yesus bukan Kristen loh. Hendy kamu percaya Injil Hendy? Percaya kan? Iya. Berarti Hendy CBLS Kristen. Pak Lopo kok bisa? Kristen. Kok bisa? Juma Kristen. Apa? Kristen itu pengen Paulus, bukan Celebes. Hendy Celebes Kristen. Pak Lopo Kristen. Di sini sebentar. Mungkin Bang Suma mau masuk, Bang. Ini tentang fenomena antara oneness dengan Tritunggal, Bang. Tadi malam saya sudah acak-acak mereka kan. Nah, ini bagaimana ada tentang pengakuan, Tunggu dulu. pengakuan sendiri kamu nggak ngerti Pak Lopo. Tunggu, ya, kamu itu Kristen, kamu mau dibaptis. Diam dulu. Kamu mau dibaptis. Astagfirullahaladzim. Silakan Bang Suma. Kalian itu percaya? Iya, lagi dapat kali ini ibu ngoceh dulu dari tadi. Pak Lopo, udah nggak usah lagi banyak cakap. Intinya Kristen diusir oleh Yesus, itu aja simpulannya. Kalau kalian percaya, betul. Gak usah banyak cakap. Injil berarti percaya Yesus. Yang jelas, yang menuhankan Yesus, diusir oleh Yesus. Diusir Yesus. Menyalahkan kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Intinya itu di situ. Iya, ya, supaya jangan Kristen buang masuk ya. Ya gini, coba Bu Tina, Kak Tina gini. Oke, sekarang begini, ini kita buktikan ya. Anda meyakini nggak kalau Paulus itu rasulmu? Ya iya dong, Bang Ali. Oke, Paulus sebagai rasul. Rasul siapa dia? Utusan siapa? Utusan, ya. Para utusan siapa dia? Para rasul-rasul menjadi rasul. Iya, Paulus sebagai rasul. Para rasul saling mengutus. Bukan, sesama rasul. Oh, kok sesama rasul? Gimana sih? Kan Anda meyakini, sebentar gini loh Bu Tina, Anda meyakini Paulus sebagai rasul. Rasul ini kan utusan. Nah, siapakah yang mengutuskan? Tuhan, kan gitu dalam konsep iman. Nah, siapakah Tuhannya Paulus ini? Yesus, kan gitu. Benar nggak? Benar sekali. Nah, berarti kan rasul Anda itu Paulus dan Tuhannya Yesus. Iya, benar sekali. Iya, Anda mengikuti ajaran Paulus, di mana Paulus mengajarkan Tuhannya adalah Yesus. Iya, karena Paulus mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah itu. Nah sekarang kita kembali ke Yesus. Yesus itu juga seorang rasul. Dia mengajarkan kepada muridnya. Dia itu utusan Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa yang mengutus Yesus, yang bukan manusia, bukan anak manusia, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak oleh mata. Nah, jadi disinilah letak perbedaannya. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar menuhankan bukan manusia, tapi menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus. Tapi Anda punya rasul, namanya Paulus, di mana mengajarkan menuhankan Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, mulai kelihatan perbedaannya dengan pengajaran Yesus. Udah siap Bang Alif? Siap. Pokoknya nanti suruh jawab, pasti nggak nyambung, coba. Karena ilmu kalian masih TK, ya banyak belajar lagi. Makanya kalian ini kan mau sekolah teologi ya. Nah, jadi kalian kumpul 100 soal-soal Alkitab ya. Jadi nggak apa-apa, saya ajarin ya. Ajarin bego. Jadi begini ya, menuhankan Tuhan sama juga menuhankan Allah. Sembah Tuhan sama dengan sembah Allah. Karena di dalam kekristenan ya Allah Anda itu adalah satu hakikat. Rasul Anda itu Paulus, gimana sih? Ya. Rasul iya, udah sederhana. Di sini cuma ada perbedaan aja. Jangan kerdilkan. Ya, rasul-rasul itu tidak hanya Paulus aja, Alif. Ya, ada Matius, Lukas, ya, Petrus, Bartolomeus, ya 12 muridnya, Matias. Coba tanya Ustaz, apa arti rasul? Nggak usah diperpanjang. Tanya coba apa arti rasul?
Yang sedang, iya benar. Ya, yang sedang ditanyakan Paulus, dan Paulus itu kan Anda yakini sebagai rasul. Rasul itu utusan Tuhan. Salah satunya Paulus. Tanya dulu arti rasul, dia nggak ngerti arti rasul. Coba tanya. Coba arti rasul apa? Rasul itu pada waktu zaman sesudah Yesus. Artinya ditanya arti rasul apa? Kalau sebelum Yesus namanya nabi. Arti rasul apa? Arti rasul, ditanya itu loh, arti rasul apa? Rasul itu murid-murid Tuhan gitu loh. Udah minjem kata rasul salah artikan pula. Kau cari di Google udah, nggak penting kali. Kau cari di Google. Masa rasul murid-murid itu utusan. Ketika dalam konteks teologi, rasul itu utusan Tuhan. Ya udah, makanya saya bilang kan semacam murid-murid yang mengajarkan kebaikan. Ya, utusan Tuhan yang rasul itu utusan Tuhan yang membawa risalah. Risalah itu dari Tuhan gitu, pengajaran. Makanya tadi ketika saya tanya sama Anda, siapakah Rasul Anda? Apakah Paulus Rasul Anda? Anda akui betul. Siapakah Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Anda? Yesus. Nah, itulah Anda menuhankan Yesus berdasarkan pengajaran Paulus. Beda dengan Yesus. Yesus juga sebagai utusan, berarti sebagai rasul. Yesus mengajarkan menuhankan, bukan manusia, bukan dia bahkan. Itu letak bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Paulus mengajarkan. Anda keliru ya, Alif ya. Anda mengada-ada ya data dan data Alkitab ya. Anda apa yang saya ada-ada coba? Kalau seandainya Paulus, kalau seandainya hari ini Paulus ya hidup, Anda itu sudah memfitnah itu, Alif ya. Jadi kamu jangan kalau seandainya Paulus hidup, Anda itu sudah memfitnah dia, Alif ya. Berarti Paulus bukan rasul. Iya, saya setuju kalau gitu. Loh, apa masalahnya? Petrus juga mengajarkan masalahnya Yesus. Kenapa kau bilang aku yang fitnah? Ya, dengar, Petrus semua murid-murid Tuhan Yesus, tidak hanya 12, 70 orang mengajarkan ya. Yesus Kristus ya, sampai Muhammad mengambil ya cerita Injil dijadikan sebagai Injilnya. Itulah santit ya. Ini baru fitnah namanya. Injil Kristus itu menyebarkan. Pokoknya kalau fitnah ada ilmunya. Pokoknya kalau ngoten itu nggak blow on, ini nih ya. Ngoten itu kalau nggak blow on, ya nggak bisa ngomong, harus blow on, harus fitnah, ngomong tanpa dasar, asal bunyi. Jangan fitnah, ya. Sekarang saya tanya kau, diam dulu kau. Di Alkitab. Itu kata rasul itu diambil dari mana? Kata rasul itu diambil dari mana? Aku hadapi Butina. Kata rasul itu diambil dari mana, Bu? Enggak apa-apa. Pak, jangan manggil betina-betina, Pak. Ini perempuan kok betina-betina. Iya, jangan begitulah. Bu, diskusi. Enggak usah kepanasan, Bang Alif. Siapa sini begini ngomong terus ini? Bu, kata rasul itu diambil dari mana? Rasul itu ya dari bahasa saya kurang tahu ya, tapi itu menunjukkan seperti yang kamu bilang tadi, utusan atau murid-murid Yesus. Nggak tahu, kenapa Anda ngomong kalau nggak tahu? Saya juga utusan, bisa saya bilang saya utusan kalau saya mengajarkan. Pertanyaan saya, rasul itu diambil dari mana? Enggak. Kamu kan jawab, ntar dulu. Ibu Tina udah jawab tidak tahu, kenapa Anda ngomong kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu diam gitu loh. Kenapa ngomong? Sekarang masalahnya ya. Ini siapa sini ngomong terus ini? Bu Tina, rasul itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Ya, nggak apa-apa, silakan. Artinya adalah orang yang diutus oleh Tuhan, mempunyai kitab, wajib menyampaikan kepada kaumnya. Itu namanya rasul, rasulullah, utusan Allah begitu. Itu pengertiannya di dalam Islam. Anda pakai ke Paulus, kagak nyambung. Kagak nyambung itu. Kagak nyambung. Nggak nyambung. Itu kan murid-murid Yesus. Yang bilang rasul itu kamu tadi kan? Saya bilang murid Yesus. Dan rasul, sama kami itu ya nggak penting. Ngomong lagi nggak nyambung. Bener-bener. Hendy, kamu jangan kegeeran. Ya, nggak penting sampai kami itu rasul atau tidak. Yang penting dia adalah pengikut Kristus. Jadi diganti di situ. Kalau bahasa bahasa Yunaninya utusan apa, Bu? Asal kita bahasa Indonesia aja, Hendy. Kita orang Indonesia. Ngapain kau ke Yunani? Emang kau punya uang ke sana? Kalau bahasa Indonesia, kenapa nggak dipakai utusan Paulus saja? Utusan Paulus, kenapa pakai rasul? Karena bahasa rasul itu sudah dipakai di bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Asal katanya apa, Hendy, tapi sudah dipakai rasul bahasa itu Indonesia. Bahasa apa? Saya tanya, rasul bahasa apa? Kamu itu tamat SD atau apa ini? Saya tanya kamu, rasul itu bahasa apa? Tadi udah kamu bilang dari bahasa Arab. Kenapa kalau bahasa Arab, kenapa kau pakai ke Paulus kalau bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Loh, sekarang sudah bahasa Indonesia, rasul. Kenapa bahasa Arab? Siapa bilang rasul bahasa Indonesia? Ya,
Jadi maksudmu apa? Ya utusan dong pakai, utusan Paulus. Tadi yang bilang rasul itu kau, Hendy. Saya tidak pernah menyebut rasul. Saya bilang dia murid-murid Yesus. Sekarang kau tuduh. Itu berjubel di terjemahan kata rasul. Hendy. Saya tadi yang berjubel di terjemahan LAI itu kata rasul. Yang menyebut rasul kan tadi kamu. Saya di Bible itu berjubel kata rasul. Berarti sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Kau buka KBBI. Itu artinya LAI gabrul, membohongi kau. Loh, LAI itu lembaga pemerintah, Hendy. Kau lembaga pemerintah. 24 jam Kemenak. Dari mana LAI menjadi lembaga pemerintah? Kapan LAI menjadi pemerintah? 24 jam. Protes kau, protes. Kagak nyambung. Kita sapa dulu tamu. Assalamualaikum, selamat sore, Bung Tanjung. Ya, waalaikumsalam, salam kenal semuanya. Iya, Islam Kristen Pak? Islam ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Udahlah, motong topik. Sejak kapan LAI menjadi lembaga pemerintah ya? Sejak kapan ya? itu, kamu tanya di Departemen Kemenak. Sejak apa urusannya Kemenak sama LAI? Apa urusannya Kemenak sama LAI? Ada, aduh Hendy, kamu pernah di pemerintahan ya? Nih saya ceritain ya, ini dengerin, saya jelasin. LAI itu lembaga Alkitab Indonesia, ya. Itu hadiah dari Belanda. Aduh Hendy, dengerin dulu orang ngomong. Tadinya itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Setelah Belanda hengkang dari Republik ini, 10 tahun sesudah merdeka, Belanda menghadiahkan lembaga Alkitab Hindia Belanda diberikan kepada orang Indonesia. Bekas jajahannya menjadi LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu ya. Lembaga ini memang mendapat izin dari Kemenkumham, tapi tidak diganggu dalam menerjemah, mandiri dia menerjemah. Jadi nggak ada urusan pemerintah dalam mereka bekerja. LAI itu mandiri dia begitu. Nah, kenapa sekarang ini LAI? Kenapa banyak kata rasul dipakai? Pada rasul itu adalah bahasa Arab. Sedangkan LAI ini diterjemahkan dari Yunani ke Indonesia. Kenapa jadi bahasa Arab? Mestinya KPR misalnya kisah para rasul, jangan dong kisah para utusan atau kisah para apostolos. Satu, Paulus, utusan Paulus atau apostolos Paulus. Kenapa jadi rasul dipakai? Kucluk. Paham sampai sini? Udah. Sudah. Hendy, ya, kamu itu tamatan apa sih? Saya enggak sekolah, saya bukan sekolah. Pantes lah, pantes. Kamu tahu ya sejarahnya ya, Indonesia dulu itu belum merdeka, yang menguasai itu Belanda ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka semua administrasi negara diserahkan kepada Belanda. Termasuk dulu ketika agama-agama sudah ada di Indonesia diserahkan kepada pemerintah resmi Indonesia. Termasuk lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah dahulu diserahkan ke Indonesia ya. Jadi untuk mengurus keagamaan ini, maka untuk Kristen itu ada LAI, itu ditunjuk resmi pemerintah Hendy, dan itu resmi, jadi nggak bisa dihapus itu ya. Makanya kamu itu pelajari tata negara. Stop. Kalau nggak bisa dihapus, kenapa LAI selalu merevisi ganti-ganti terjemahan? Kalau nggak bisa dihapus, kenapa? Katanya nggak bisa dihapus. Banyak perubahan loh tuh itu ketentuan Hendy. Makanya pendapat pribadi kau itu jangan kau samakan dengan pendapat umum masyarakat keseluruhan. Itu pendapat pribadimu. Kalau kamu mau protes sebagai pribadi, kau lapor ke Kementerian Negara. Itu dia. Kementerian Negara. Apa urusannya Kementerian Negara ini, Bu? Ini ngomong. Kementerian, ke lembaga yang terkait, Hendy. Terkait kemana? Agamamu. Enggak, kau dengar, Hendy, supaya kau pintar, ya. Iya, ajari saya, Bu, ajari saya. Iya, jadi kau lapor. Semua ada wadahnya, Hendy. Bahwasanya ini begini-begini. Nah, laporanmu ditampung, Hendy. Bahkan nanti di DPR juga bisa diajukan. Apa hubungannya ke DPR jadi ya? Iya, jadi kau jangan berkuar-kuar kayak gini, ya. Sekarang saya nanya, diam dulu. Di mana, siapa nama kepala penerjemah LAI, siapa namanya? Nggak tahu saya, Hendy. Katanya Anda pintar mau ngajarin saya. Tiap tahun itu kan ganti, Hendy. Masa saya itu aja mau saya ingat? Kalau begitu tahun berapakah LAI resmi berdiri di Indonesia? Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana kita bisa melihat bagaimana seorang murtadin wanita ini dia sangat berani, sangat dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga tanpa malu, dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh percaya diri, dia berani untuk mengobrak-abrik room dari Ustadz Suma ini.
Walaupun kalau kita melihat di dalam diskusi atau debat tersebut, Ustadz Suma dan kawan-kawannya ini, cara mereka untuk menutupi kebodohan mereka yaitu menyerang pribadi dari seorang murtadin tersebut. Kalau kita melihat setiap data dan argumentasi yang mereka bawakan, semua itu jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Semua itu jauh dari apa yang kita yakini sebagai orang Kristen seperti itu. Karena pada dasarnya mereka membahas tentang isi Alkitab. Ketika mereka mencomot ayat Alkitab, mereka berusaha untuk mentafsirkan ayat tersebut secara liar dengan menggunakan literatur-literatur yang itu sama sekali tidak dipercayai atau diyakini oleh orang Kristen itu sendiri. Tapi kita bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang murtadin tersebut, walaupun dia hanya seorang diri, dia berani untuk menerobos, dia berani untuk membantah, bahkan juga untuk mempermalukan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Karena apa ya? Karena memang benar apa yang dia sampaikan itu merupakan suatu kebenaran yang ada dalam iman Kristen, yang ada dalam kekristenan itu sendiri. Dan kita berdoa kiranya melalui diskusi ini Ustadz Suma dan kawan-kawannya ini mereka bisa dijamah oleh Tuhan, supaya mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan sejati hanya ditemukan dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga terus berdoa untuk seorang murtadin supaya dia tetap dipakai Tuhan secara luar biasa, imannya terus dikuatkan sehingga dia boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang sangat luar biasa dengan penuh hikmat Tuhan, dipakai Tuhan dimanapun dia berada. Satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya yang terdapat di dalam Filipi, di situ dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bisa membaca dalam Filipi 1 ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi Paulus hidup itu tidak hanya sekedar eksistensi, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu hidup untuk Kristus. Kematian di sisi lain bagi Paulus adalah keuntungan, karena itu berarti ia akan berada dalam kehadiran Kristus. Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 ini seringkali dipahami sebagai pernyataan tentang kesetiaan Paulus kepada Kristus yang ia nilai lebih penting dari segala sesuatu di dunia ini. Hidup bagi Paulus adalah hidup untuk memuliakan Kristus, bagi melalui tindakan dan pengabdiannya maupun melalui kematiannya. Ya, inilah yang menjadi dasar juga bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak perlu malu untuk memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang di luar sana. Kita tidak perlu malu untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus kepada semua orang seperti itu. Karena bagi kita bahwa ketika kita telah menerima anugerah keselamatan itu, kita juga harus bisa membagikan kepada mereka. Oke teman-teman, kiranya melalui video ini kita juga semakin dicerdaskan dan kita juga semakin lebih lagi memahami dan mengerti dan bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.